teman-teman, bertemu lagi di channel Yudit dan Roberto di Itali. Di video kali ini, pada hari Minggu sore, kami jalan-jalan ke desa medieval yaitu Trequanda dan Murlo. Ini kebiasaan kami, kalau hari Minggu kami jalan-jalan di berbagai tempat di daerah Tuscany. Dan kami supaya tidak bosan, kami mengikuti list yang namanya Bandiera Arancione. Jadi kalau di daerah Italia atau Tuscany itu ada list daerah-daerah yang rekomendasi untuk dikunjungi oleh yang namanya Bandiera Arancione yang dibuat oleh Touring Club, yaitu sekelompok orang yang suka touring. Syarat untuk masuk ke dalam list Bandiera Arancione ini atau bendera orange ini, yaitu dia harus punya sesuatu yang menarik di tempat itu. Misalnya kebanyakan itu punya kastil medieval, tempat mereka tinggal, kemudian juga ada gereja yang menarik, dan juga tempat parkir yang besar atau luas untuk kendaraan-kendaraan, misalnya mobil dan juga camper seperti itu, yang sekarang udah jadi karavan yang sekarang itu menjadi mode. Dan di daerah-daerah Italia ini, di daerah kami tinggal ini, daerah Tuscany itu, semua itu bisa dijangkau kira-kira dalam waktu sejam atau 2 jam aja, karena ada jalan tol. Dan dari list kami itu ada 38 untuk daerah provinsi di Tuscany aja, di daerah Regione Tuscany aja 38, dan di daerah sekitar itu lebih banyak sekali. Jadi memang kami setiap hari Minggu sore seperti itu udah punya tidak yang sama terus, tidak bosan ke berbagai tempat karena ada banyak pilihan tempat-tempat yang bisa dikunjungi dan semuanya cantik-cantik dan menarik. Yuk, sekarang mari kita ikuti, kita lihat gimana sih. Ini salah satu, ada 2 list yang kami kunjungi hari ini, 2 kota kecil, desa kecil yang kami kunjungi, yaitu Desa Murlo dan Trequanda. Yuk ikuti terus ya sampai selesai. Terima kasih. Desa pertama tujuan kami adalah Desa Trequanda namanya. Saat ini musim semi, jadi mataharinya itu bersinar terang sekali. Jam 8 sampai jam 9 itu masih terang. Dan juga langitnya biru dan banyak bunga-bunga cantik, seperti yang warna kuning ini. Ini adalah jalan menuju Desa Trequanda. Jalan desanya rapi dan bersih ya. Di jalannya ini kita bisa melihat Castello Cacciaconti. Kastil ada dari zaman medieval dulu. Ini ada menaranya, cantik ya. Di sekeliling kastilnya ini temboknya tinggi dan tebal sekali. Ini adalah salah satu kekhasan di zaman medieval dulu, semua temboknya itu tebal sekali. Selanjutnya kita ke gereja Santi de Pietro e Andrea. Gereja ini cantik ya, ini bentuknya menarik nih. Di faca depannya itu, ini warna-warni seperti itu tuh dari marmernya. Sekarang kita masuk yuk ke dalam gerejanya. Gerejanya ini tidak terlalu besar, tetapi arsitekturnya lumayan menarik nih. Selalu nih seperti ini, atapnya itu melengkung-melengkung. Dan terlihat nih ada ranting-ranting pohon zaitun karena hari ini waktu kami berkunjung ke sini ini sedang Minggu Palma. Di kiri kanannya ada banyak sekali lukisan-lukisan tentang kisah Alkitab dari zaman dulu sekali. Ini dari zaman medieval. Gerejanya ini sudah berumur lebih dari 500 tahun yang lalu. Sekarang kita keluar dari gerejanya.
Begini nih penampakan gerejanya dari luar. Arsitekturnya sangat khas sekali. Kota Trequanda ini atau desa Trequanda ini emang kecil sih, tidak banyak yang bisa kita kunjungi. Jadi selanjutnya kami pergi ke tujuan berikutnya, ke desa Murlo namanya. Lumayan juga sekitar 30 km lah dari desa Trequanda ini. Di sepanjang jalan menuju Murlo, bisa kita lihat nih pemandangan yang cantik sekali. Banyak sekali di kiri kanan jalan itu ladang gandum yang luas sekali. Ketika ini sedang menghijau semuanya. Dan juga dengan langit yang biru, kontras sekali. Jadi cantik sekali terlihat kiri kanan jalannya. Pemandangan menuju ke Murlo. Serta mulai banyak nih bunga-bunga yang warna kuning nih. Di tepi-tepi jalan, ini adalah bunga-bunga liar. Sekarang kita sudah sampai di Desa Murlo. Di desa ini, untuk masuk ke desanya, kita harus melewati pintu gerbang. Desa Murlo ini sudah ada sejak zaman medieval dulu, abad pertengahan. Jadi kira-kira sudah ribuan tahun yang lalu. Di zaman medieval atau abad pertengahan, di daerah Tuscany terutama atau di Italia bagian tengah, itu selalu ada peperangan antara satu desa dengan yang lain. Dan pada umumnya orang-orang yang hidup di zaman medieval itu selalu membangun benteng untuk hidup bersama-sama di atas bukit. Perlu sekali hidup di dalam benteng karena selalu ada peperangan dan juga di bentengnya ini untuk melindungi dari hewan buas. Jadi pintunya itu selalu ditutup ketika sudah malam. Kalau kita hidup di luar benteng itu sangat berbahaya. Karena banyak bandit, banyak pencuri, banyak hewan-hewan liar. Ini adalah sumurnya. Tapi karena kurang nih hujannya, jadi nggak ada lagi airnya nih. Dan pada masa medieval itu, hidup itu memang sangat sulit. Jadi keluarga-keluarga di Eropa atau di Italia itu anaknya banyak. Tetapi ya mati muda juga. Angka harapan hidupnya itu ya rendah sekali karena ada wabah penyakit, selalu ada peperangan. Jadi ya ribuan tahun itu penduduk di Eropa itu ya segitu-segitu aja. Karena memang sering sekali ada peperangan, jadi banyak yang meninggal gitu. Hidup di masa medieval itu sangat sulit. Kalau teman-teman nonton The Witcher atau Game of Thrones, kira-kira seperti itulah hidup di medieval yang sangat sulit dan memang sangat kejam, saling membunuh-membunuh itu udah hal yang biasa. Desanya cantik ya, kalau sekarang Desa Murlo ini karena jalanannya sempit, susah parkir, kebanyakan ini menjadi tempat penginapan Airbnb, agriturismo, hotel-hotel kecil. Kalau sekarang orang-orangnya biasanya hidup di kota yang lebih baru, yang di sana lebih gampang parkirnya, lebih gampang juga untuk perawatannya. Nah, kalau sekarang ini memang belum musim turis. Dan juga karena peperangan memang relatif sepi nih sekarang nih. Tetapi biasanya kalau musim
panas atau setelah Pentakosta biasanya sudah mulai ramai nih dengan turis. Dan juga ada pohon apelnya nih, dia lagi berbunga. Kita nikmati ya gimana keindahan Desa Murlo, desa-desa medieval zaman dulu nih di Italia. Dan ini memang desanya ya kecil-kecil aja sih. I grew up in a place where they told you what to chase, told you how to run the race, every move was on the page, but I didn't like their way, had to fight and misbehave, had to find a way to change, had to leave to find my way. Caught up in a daydream, I beat my mind up there almost daily. It's how I pass time, no opinions safely. It's how I understand what I want in this place, see. Cause everybody wanna tell you bad things, what could go wrong, what fame brings. But success is a finicky thing, and if you ain't sure, no, it'll never be. I don't wanna let myself down, myself down. I don't wanna let myself down, myself down. Run away, I don't have to plan it. I can go, change my fate, you won't understand it. All alone, that's okay, people I can't stand them. They don't want me to change, keep me where I'm standing. And I don't wanna be where I am, and I want something more, take a chance. It could be possibly my last dance, my last dance. I don't wanna let myself down, myself down. I don't wanna let myself down, myself down. Saatnya sekarang kita pulang ke rumah. Lewat pintu gerbang yang tadi nih. Sudah menonton teman-teman semua. Sampai ketemu lagi di video selanjutnya. Jangan lupa like dan subscribe ya, dan share juga ke teman-teman yang lain. Terima kasih, sampai ketemu lagi. Ciao.